Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Usri, Stambuk 110 2018 0072. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dr. Afifah yang menjaga di Poli pada pagi hari ini. Mari Ibu, silahkan duduk. Baik, Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan wawancara psikiatri dan juga pemeriksaan status mental. Ibu tidak usah merasa canggung atau tersinggung terkait pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya ajukan. Adapun nanti kerahasiaannya akan saya jamin hanya akan diketahui oleh Ibu, saya dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Baik, tapi Ibu, atas nama Ibu siapa? Dinda. Ibu Dinda, berapa umur Ibu Dinda? 27. 27 tahun. Di mana alamat Ibu Dinda? Di Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. Ibu Dinda pekerjaan tak? Pegawai bank. Pegawai bank. Tapi Bu Dinda, apa yang bisa saya bantu sehingga Ibu datang ke Polri pada pagi hari ini? Dok, tidak bisa Kak tidur dok. Sama takut Kak juga sama orang-orang. Ya. Sama mengurung diri Kak juga dok. Jadi Ibu ini tidak bisa tidur, takut ketemu sama orang-orang dan sama mengurung diri. Itu Ibu rasa sudah berapa lama? Kurang lebih 1 minggu nih dok. Sudah 1 minggu. Ibu tahu kenapa bisa, apa pemicunya? Dok, kayaknya karena sudah Kak naik jabatan. Terus pas Kak ke ruangan ke kantor kok ada yang taruh bangkai kucing di mejaku dok. Ibu sudah ada bangkai kucing itu di depan mejanya. Ibu sudah berapa lama itu Ibu rasa? 1 minggu nih dok. Sudah selama 1 minggu dia. Ibu, apakah keluhan-keluhannya ini berpengaruh ke aktivitas sosialnya Ibu? Iya dok. Bagaimana ke aspek pekerjaannya Ibu? Iya dok, berpengaruh juga. Ibu masih rajin pergi kantor? Enggak dok. Sudah kapan Ibu tidak pergi kantor? 1 minggu nih dok. Sudah 1 minggu. Ibu, apakah keluhannya ini berpengaruh ke aktivitas senggangnya Ibu? Tidak dok. Oh tidak. Ibu, selain keluhan utama Ibu alami ini, Ibu ada rasa pusing? Enggak ada sih dok. Tidak ada. Bagaimana nafsu makan Ibu hari ini? Menurun dok. Menurun. Ibu pernah lihat ada bayangan-bayangan begitu? Enggak ada juga. Tidak ada dia. Ibu pernah ada dengar-dengar suara yang datang dari diri tak sendiri? Enggak ada. Tidak ada. Ibu pernah punya keluhan atau penyakit yang sama dengan Ibu alami sekarang? Enggak ada dok. Tidak ada. Ibu, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan terkait riwayat dari Ibu lahir sampai dewasa. Mohon Ibu jawab. Ibu waktu lahir bagaimana proses kelahirannya? Normal. Normal. Apakah ada masalah seperti berat badan Ibu kurang begitu? Enggak ada dok. Tidak ada. Ibu lahir cukup bulan? Iya. Ibu bagaimana imunisasinya? Lengkap dok. Lengkap. Ibu waktu masuk SD, SMP, SMA ada keterlambatan waktu masuk? Enggak ada dok. Tidak. Ibu pernah waktu sekolah ada masalah? Iya dok. Apa itu Ibu? Waktu SMA Ya. dibully Kak dok. Waktu SMA Ibu sering dibully. Ibu tahu penyebabnya kenapa dibully? Enggak tahu juga dok. Ibu tidak tahu. Ibu bagaimana? Punya teman-teman sebaya waktu SD, SMP, SMA? Enggak ada dok. Tidak ada teman-teman. Ibu bagaimana prestasi belajarnya waktu sekolah SD, SMP, SMA? Bagus sih dok. Bagus. Ibu umur berapa masuk kuliah? 18 tahun dok. 18 tahun. Ibu telat selesai atau tepat waktu? Tepat waktu dok. Tepat waktu. Ibu pernah ada masalah di jenjang pendidikan? Enggak ada dok. Tidak ada. Ibu pertama kali haid umur berapa? 12 tahun dok. 12 tahun. Sekarang Ibu pekerjaannya? Pegawai bank. Ibu ada masalah dengan pekerjaannya? Iya dok. Apa itu Ibu? Takut Kak sama teman kantorku karena saya ingat itu bangkai kucing. Oh begitu. Tapi Ibu sudah menikah? Belum dok. Belum. Tapi Ibu agama tak apa? Islam dok. Islam. Ibu pernah bersinggungan dengan masalah hukum sebelumnya? Enggak sih dok. Tidak. Ibu psikososialnya bagaimana? Ibu tahu Ibu ini perempuan dan bersikap feminin? Iya. Ya. Ibu bagaimana sosial ekonominya, berkecukupan atau Iya, bagaimana? Berkecukupan. Iya cukup. Ibu ada riwayat keluarga punya keluhan yang sama dengan yang Ibu alami? Enggak ada sih dok. Tidak ada.
Bagaimana perasaan ibu sekarang? Dok, depresi, cemas, sama takut juga dok. Ibu terkait lingkungan sekitar ibu ini bagaimana sekarang perasaannya? Takut kak sama orang-orang dok. Ibu merasa takut sama orang-orang. Baik, Ibu, alhamdulillah kita telah selesai melakukan wawancara psikiatri. Terkait wawancara kita ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada sih dok. Baik, jadi ini Ibu Dinda, 27 tahun, datang dengan keluhan tidak bisa tidur, takut dengan orang-orang, suka mengurung diri, terus juga ada penurunan nafsu makan. Sudah 1 minggu sejak Ibu dipromosikan naik jabatan, selalu ada bangkai kucing di depan meja kerjanya Ibu. Terus Ibu juga ini ada riwayat sering dibully waktu SMA dan tidak punya teman dekat. Selanjutnya adalah pemeriksaan status mental. Jadi untuk deskripsi umum, pasien ini datang dengan kesadaran kompos mentis. Lalu ekspresi wajah pasien di sini normal sesuai dengan keluhan utamanya, postur dan gerakannya juga normal, serta pasien ini seorang wanita bersikap feminin dan pasien tampak terawat. Lalu untuk perilaku dan aktivitas psikomotorik di sini normal, tidak ada hiperaktif ataupun agitasi. Lalu di sini juga sikap terhadap pemeriksa pasien di sini kooperatif. Lalu mood, afek serta emosi pasien di sini ada keserasian dan pasien juga menunjukkan rasa empati. Lalu untuk cara bicara di sini pasien kecepatannya normal, tidak begitu cepat dan tidak juga begitu lambat. Lalu untuk kuantitas di sini juga normal, pasien tidak begitu banyak berbicara ataupun kurang berbicara. Lalu pengucapan di sini juga pasien normal karena pasien dapat mengucapkan kata demi kata serta kalimat dengan baik dan tepat. Lalu untuk pemeriksaan gangguan persepsi, Ibu saya tanya apakah Ibu pernah membayangkan sesuatu yang sepertinya tidak ada? Enggak sih dok. Ibu, apakah Ibu pernah melihat suatu benda yang Ibu interpretasikan dengan persepsinya Ibu sendiri? Enggak sih dok. Ibu, apakah pernah Ibu merasa aneh dengan bagian tubuh atau dirinya Ibu sendiri? Enggak sih dok. Ibu, apakah pernah Ibu merasa aneh dengan lingkungan yang di sekitar Ibu? Enggak sih dok. Nah, berarti di sini pasien tidak ada gangguan halusinasi, ilusi, depersonalisasi, dan dialisasi. Lalu untuk alam pikiran, di sini proses dan bentuk pikir pasien di sini normal. Lalu isi pikiran pasien juga tadi kita tanyakan tidak ada waham, tidak ada obsesi. Tidak ada waham, tidak ada obsesi, dan tidak ada preokupasi. Lalu untuk sensorium dan fungsi kognitif pasien juga di sini dalam batas normal. Lalu Ibu, saya tanya apabila Ibu sedang ada di hutan, lalu ada yang ingin tikam Ibu ini akan lari atau tetap diam ditinggal? Ibu akan lari. Berarti di sini kesadaran dan tingkat kesadaran pasien juga normal. Untuk penilaian orientasi, Ibu tahu sekarang jam berapa? 10 pagi dok. Ibu sekarang tahu di mana? Rumah sakit. Ibu tahu siapa saya? Dokter. Nah, di sini pasien orientasi dalam batas normal. Lalu untuk daya ingat, Ibu tolong ingat ini apa? Pulpen. Baik. Ibu tadi kesini Ibu naik apa? Naik mobil. Ibu kemarin sebelum tidur Ibu melakukan apa? Cuci muka dok. Ibu tahu Ibu lahir tahun berapa? Iya dok, 1972 dok. Nah, Ibu tadi benda yang saya tunjuk apa Ibu? Pulpen. Nah, di sini daya ingat pasien, daya ingat segera, jangka pendek, sedang, dan jangka panjang pasien dalam batas normal. Untuk konsentrasi dan perhatian, Ibu 20 kurang 2 berapa Ibu? 18. 18 kurang 2 berapa Ibu? 16. 16 kurang 2 berapa Ibu? 14. 14 kurang 2 berapa Ibu? 12 kurang 2 berapa Ibu? Nah, untuk pikiran abstrak dapat kita tanyakan, Ibu tahu istilah lempar batu sembunyi tangan? Iya. Apa artinya Ibu? Orang yang melakukan kesalahan tapi tidak bertanggung jawab. Nah, betul. Jadi di sini pikiran abstrak pasien dalam batas normal, serta intelijensi dan kemampuan informasi juga pasien dalam batas normal. Lalu serta pasien di sini, Ibu, saya tanya, jika seumpama Ibu ini di tengah-tengah kebakaran, Ibu ini akan lari atau tetap diam di tempat? Lari dong. Berarti di sini kemampuan menolong diri sendiri pasien juga normal. Lalu untuk pengendalian impuls di sini pasien selama diperiksa baik. Lalu untuk dia nilai sosial serta dia nilai realitas juga dalam batas normal. Serta untuk telikan di sini pasien sadar bahwa pasien di sini sakit dan membutuhkan pengobatan dan terapi. Lalu untuk taraf dapat dipercaya, Ibu saya tanya apabila Ibu menemukan dompet di pinggir jalan, apakah Ibu akan ambil dompetnya atau memberikan pada orang yang punya dompetnya sebenarnya? Memberikan ke orang yang punya. Baik, di sini pasien taraf dapat dipercaya.
Baik Ibu, alhamdulillah kita telah selesai melakukan wawancara psikiatri dan juga pemeriksaan status mental. Jadi Ibu di sini saya diagnosis depresi, tapi belum berat karena konsentrasinya masih bagus serta moodnya juga sesuai. Untuk terapinya, saya akan memberikan antidepresan dan juga penambah nafsu makan. Nah, nanti Ibu jangan lupa untuk makan lalu minum obatnya. Nanti saya akan konsul ke bagian psikoterapi. Kita bisa mulai minggu depan. Baik Ibu, alhamdulillah kita telah selesai pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan.